Kita mulai, Bu Risma. Ya, tersangka juga ditampilkan. Ya, dapat kami jelaskan rekan-rekan, ada 2 tersangka yang kita tampilkan. Dari 3 tersangka, yang satu lagi masih DPO. Satu dengan inisial T dan satu lagi dengan inisial MFB. Sudah? Sudah ya? Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Pak Wadir Siber Polda Metro Jaya, yang saya hormati Kasubit Siber, yang saya hormati rekan-rekan dari Ninja Express, Pak Andi dan stafnya. Terima kasih sudah hadir, Pak. Siang hari ini Direktorat Siber Polda Metro Jaya melaksanakan rilis dalam pengungkapan kasus ilegal akses dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tanpa hak, yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa Direktorat Siber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dan penangkapan 2 pelaku dari 3 pelaku yang saat ini dengan inisial D sudah di DPO-kan. Yang pertama, pelaku dengan inisial T ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 di rumahnya di Pasir Luyu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian tersangka kedua MFB ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 di rumahnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nanti peran dan modus operandi akan dijelaskan oleh Wadir Siber Polda Metro Jaya, ya, dan bagaimana cara mereka melakukannya akan dijelaskan nanti oleh Kasubdit Siber Polda Metro Jaya. Untuk mempersingkat waktu, Pak Wadir Siber, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Kasubdit Pemas. Rekan-rekan wartawan, pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik tanpa hak. Penyidik sudah melakukan penyidikan terhadap perkara ini selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari perkara yang dilaporkan pada tanggal 11 Maret hingga pada saat penangkapan para pelaku pada tanggal 5 Mei 2025. Hari ini kami tidak akan menyampaikan terkait dengan perkara penipuan atau scam, tetapi perkara ini juga bisa nantinya akan menjadi perkara penipuan karena adanya data pribadi konsumen yang diambil dan dijual oleh pelaku. Kelompok pelaku ini mengambil data pribadi konsumen dalam bentuk dokumen elektronik berupa nama pemesan, jumlah pemesan, jenis pesanan, alamat pengirim, nomor handphone pemesan,
dan biaya untuk COD. Setelah pelaku mendapatkan data konsumen tersebut, selanjutnya pelaku yang melakukan pemesanan data tersebut menggunakan data itu untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang biasanya kita kenal baru-baru ini, data sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau pelaku memiliki data kita, maka data itu nanti yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Adanya perkembangan transaksi online mengakibatkan adanya perkembangan terkait dengan transportasi barang atau jasa, sehingga akan mengakibatkan adanya transmisi data pribadi dari satu sistem, tadi sistem yang sifatnya transaksi online, kepada sistem yang digunakan untuk logistik, di mana pada saat transmisi itu seharusnya data itu dalam bentuk di-encrypt dan dijaga sehingga data itu tidak bisa dilihat oleh setiap orang. Setiap perusahaan yang memiliki sistem elektronik perlu menjaga sistemnya agar tidak dimanipulasi oleh pihak internal, dalam hal ini oknum, ataupun pihak eksternal, dalam hal ini hacker, dengan cara melakukan audit secara berkala terhadap keamanan dari sistem elektronik yang dimiliki, sehingga jika terjadi kebocoran data dapat diminimalisir dan dapat mencegah terjadinya kebocoran data tersebut, karena kebocoran data tersebut nantinya akan mengakibatkan kerugian terhadap subjek data pribadi. Hal itu yang ingin saya sampaikan secara umum. Lebih detail terkait dengan peran para tersangka, perangkat teknologi yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dijelaskan oleh Kasubdit 3. Silakan. Terima kasih Komandan. Rekan-rekan, dapat saya sampaikan bahwa Ninja Express adalah satu perusahaan logistik ya, ekspedisi yang beroperasi di bidang pengiriman barang. Jadi sekitar bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 diketahui ada sekitar 100 komplain dari masyarakat pengguna konsumen yang menyatakan bahwa pengirimannya yang menggunakan Ninja Express ini yang menggunakan pilihan COD atau cash on delivery itu sampai dalam bentuk tidak sesuai dengan pesanan. Yang kami temukan adalah dalam paket itu isinya kain-kain perca, ya, sampah, atau koran-koran yang ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi paket itu berat. Dari sini kemudian pihak Ninja Express itu melakukan audit internal. Dari awalnya 100 komplain ternyata ada 294 pengiriman yang jenis pembayarannya COD ini bermasalah. Masalahnya adalah yang direncanakan terkirim 7 hari ternyata sampainya lebih cepat dari 7 hari dan bermasalah. Isinya tidak sesuai dengan pesanan. Jangankan tidak sesuai, mungkin lebih tepat kalau disebut sampah. Dari sini kemudian didalami lagi tiap-tiap data pemesanan yang bermasalah, ditemukan bahwa adanya pembukaan data oleh karyawan, ya, pembukaan data oleh karyawan di salah satu cabang kantornya Ninja Express. Bahwa sistem Ninja Express itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Wadil sudah terencrypt, terlindungi, namun dapat dibuka atau istilahnya unmasking. Nah, setelah karyawan dari Ninja Express ini ditanyakan atau diinterogasi, rupanya bukan dia yang melakukan, melainkan
pekerja harian lepas di situ yang tidak punya akses terhadap sistem ini. Nah, pada saat karyawan yang mempunyai akses, mempunyai wewenang terhadap sistem ini lengah, dia melakukan melakukan infiltrasi terhadap akses rahasia tersebut, sehingga dia bisa mengetahui nama pemesan, jumlah pemesan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor handphonenya, dan biayanya. Nah, jadi dia pilih yang mungkin cukup banyak. Kemudian ternyata setelah itu kami turun, setelah Ninja Express membuat laporan polisi, kami turun dan melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka, yaitu tersangka T dan tersangka MFB. Kita lakukan pemeriksaan. Di sini ternyata ada 1 tersangka lain, ya, yaitu tersangka G yang saat ini sedang DPO. Jadi awal permasalahan ini adalah dari tersangka G. Tersangka G yang mempunyai ide, yang mempunyai rencana untuk melakukan hal ini. Tersangka G itu membujuk tersangka MFB yang dulunya adalah bekerja sebagai kurir, menanyakan apakah tersangka MFB ini mempunyai akses terhadap data-data pemesanan. Karena tersangka MFB ini tidak punya, kemudian dia menghubungi tersangka T yang kerjanya di kantor. Saya sampaikan juga, tersangka MFB ini mantan kurir, ya, jadi bukan kurir. Tersangka MFB ini kemudian menyampaikan kepada tersangka T yang saat itu sedang bekerja di dalam kantor, yang sebetulnya dia tidak punya akses, namun dia bisa melihat situasi pada saat kondisi lengah, karyawan lengah, dia melakukan illegal access tersebut. Dari data-data yang diambil, tersangka G yang DPO ini menjanjikan Rp2.500 per data. Kalau ini sudah selesai, nanti akan ada jilid berikutnya, gitu. Namun dari jilid pertama ini sudah berhasil diungkap, jadi tidak dapat kerugiannya tidak terlalu banyak, dapat diatasi dengan cepat. Jadi dari permasalahan ini tersangka MFB itu mendapatkan dari 2.500, tersangka MFB mendapatkan Rp1.000, sementara tersangka T mendapatkan bayaran Rp1.500 per paket. Per data. Jadi totalnya MFB mendapatkan bayaran Rp10 juta dan tersangka T mendapatkan Rp15 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini hadir juga dari pihak Ninja Express, bisa untuk menyampaikan beberapa statement dari Ninja Express. Terima kasih Pak Kasubdit Penas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan kepolisian dan semua pihak yang hadir. Terima kasih kepada jajaran Polda Metro Jaya, khususnya Bapak Kasubdit 3, karena telah melakukan tindakan terhadap tersangka kasus ini dengan sangat baik dan cepat. Pertama-tama kami dari Ninja Express menyampaikan rasa sangat prihatin atas keresahan yang mungkin dialami pelanggan. Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak mentolerir atau menoleransi pelanggaran privasi dalam bentuk apapun. Setelah menemukan indikasi anomali ini, anomali akses terhadap data-data dari pihak internal, kami segera gerak cepat melakukan investigasi internal dan langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami sangat mengapresiasi gerak cepat dari aparat penegak hukum yang langsung menindaklanjuti laporan kami. Ini membuktikan bahwa perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi adalah tanggung jawab kita bersama. Komitmen kami jelas, kami ingin mengirimkan paket selalu sampai di tujuan. Oleh karena itu kami akan terus memperkuat sistem keamanan,
memperketat proses internal dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan memastikan paket bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi rekan-rekan, sekali lagi kami menyampaikan pesan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, mengingatkan dan selalu mengingatkan bijaklah dalam menggunakan sosial media, kemudian bijak dan teliti dalam setiap memesan atau melakukan pemesanan barang secara online. Pastikan pada saat barang itu diantar, pastikan kembali, lihat kembali resinya, apakah jasa pengiriman yang mengantarkan paket yang Anda pesan sesuai dengan yang Anda klik pada saat pemesanan barang. Kami ulangi, pastikan kembali jasa pengiriman yang mengantar paket pesanan yang pada saat Anda memesan itu sesuai dengan jasa pengiriman yang pada saat Anda klik pemesanan secara online. Bisa dilihat dari resinya, bisa dilihat dari identitas ataupun pakaian yang digunakan atau kendaraan yang mengantarkan. Biasanya ada brandnya di situ. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai ada korban-korban selanjutnya yang akan menjadi korban ke depannya nanti. Demikian untuk rilis hari ini. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan silakan. Yang berhubungan dengan perkara ini. Ya, silakan. Tes. Izin Komandan dengan Supriyanto dari Metropolitan Post.id. Saya ingin bertanya dari Ninja Express. Pertanyaan saya dari Ninja Express, sejauh ini kan terkait dengan data, pasti kan ada dari orang-orang IT. Dia kan ini kan sangat